Desa Serut sebenarnya selalu dikenal sebagai desa yang tenang. Tempat ini jauh dari kota, jauh dari hiruk-pikuk kendaraan, dan jauh dari suara bising yang biasanya bikin kepala panas. Di sini, kalau malam, suara jangkrik kedengeran jelas, angin yang lewat bisa disadari dari gerakan daun pisang yang bergesekan, dan kokok ayam seperti jadi musik latar sehari-hari. Banyak orang bilang tinggal di desa Serut itu seperti hidup di dunia yang lebih lambat, lebih adem, dan lebih damai. Tapi buat orang-orang yang sudah lama tinggal di sini, mereka tahu bahwa tidak semua sudut desa itu benar-benar damai. Ada satu titik yang selalu membuat orang berhenti bernapas sebentar kalau lewat. Kandang ayam milik Pak Darma. Kandang itu terletak di bagian paling ujung desa. Berdiri miring di samping rumahnya yang baru, rumah megah yang terlihat mencolok karena saking mewahnya dibanding rumah warga lain. Tapi kandangnya jauh berbeda. Dari luar, bangunannya terlihat tua, bahkan lebih tua daripada rumah warga lainnya. Kayu-kayunya sudah menghitam, atap sengnya penuh karat, dan beberapa bagiannya seakan hendak roboh. Namun anehnya, setiap harinya ayam keluar masuk di sana dalam jumlah yang tidak masuk akal. Seperti ada ratusan, bahkan mungkin ribuan ayam hidup dalam ruang yang seharusnya tidak cukup besar. Pak Darma dulunya cuma penjual ayam keliling. Dia kalau pagi biasanya dorong gerobak kecil ke pasar, jualan ayam potong seadanya. Hidupnya biasa saja, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Baju yang dia pakai sering itu-itu saja, sandal jepitnya putus nyambung, dan kalau beli rokok, dia beli ketengan. Banyak warga yang kasihan sama dia, terutama setelah istrinya sering sakit. Tapi semua itu berubah cepat, terlalu cepat, sampai warga satu desa pun pada bingung. Dalam waktu cuma setahun, Pak Darma tiba-tiba berubah jadi sosok yang kayaknya nggak masuk akal bagi orang desa. Tiba-tiba dia punya rumah besar yang lantainya marmer, pagar rumah tinggi, mobil bak baru, dan pekerja yang bantu operasikan rumah potong ayamnya. Uang seakan mengalir terus ke hidupnya. Setiap hari ayam-ayamnya laku, bahkan sebelum subuh pelanggan sudah datang. Yang bikin orang tambah curiga, lokasinya itu loh, tempatnya jauh dari mana-mana. Di ujung desa, bahkan kendaraan bermotor nggak lewat karena jalannya sempit. Tapi anehnya, pembeli selalu ramai. Seolah-olah mereka ditarik sesuatu untuk datang ke sana. Malam itu, sekitar jam 11-an, namaku Bima lagi jalan pulang habis nganter barang dari warung Burini. Warungnya cuma berjarak beberapa rumah dari rumah Pak Darma. Jalannya gelap, cuma diterangi lampu-lampu seadanya yang kadang mati hidup. Aku sudah biasa sebenarnya lewat jalan itu. Tapi tiap lewat depan kandang ayam Pak Darma, entah kenapa, dadaku selalu ngerasa sesak. Ada perasaan tidak nyaman, kayak ada yang ngeliatin dari balik kegelapan. Aku jalan pelan karena bawa barang lumayan banyak. Angin malam itu dinginnya beda dari biasanya, lebih menusuk. Ketika aku lewat tepat di depan kandang ayam itu, aku otomatis menoleh sebentar. Kandang itu gelap sekali meski ada lampu kecil yang menggantung di depannya, redup seperti mau padam. Saat aku mau lanjut jalan, tiba-tiba aku dengar suara aneh dari dalam kandang itu. Awalnya cuma seperti suara ayam, tapi panjang, melengking, dan terdengar kerasa banget kayak bukan suara hewan biasa. Suara ayam itu biasanya ritmis dan pendek, tapi ini seperti jeritan tertahan. Aku berhenti, senter dari HP ku menyala, dan refleks aku arahkan ke sana. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Suara ayam bercampur suara kasar, berat, yang kedengarannya sangat manusiawi. Lalu suara itu berubah total. Hahaha, tolong jangan, suara itu bukan hanya terdengar seperti manusia. Itu suara manusia yang lagi kesakitan, yang lagi disiksa, yang lagi memohon supaya sesuatu berhenti. Badanku langsung kaku. Jantungku rasanya mau loncat dari dada. Dengkulku serasa hilang tenaga. Aku berdiri terpaku beberapa detik tanpa bisa ngapa-ngapain. Suara itu mengoyak suasana sepi malam itu, bikin udara di sekitarku seperti berhenti. Aku nggak tahu harus apa. Aku nggak punya keberanian buat lari saat itu juga. Tapi aku juga nggak sanggup tetap berdiri di sana. Rasanya tubuhku berontak, minta aku pergi dari tempat itu secepat mungkin. Tiba-tiba suara itu berhenti mendadak. Hening, hening yang menakutkan. Hening yang bikin telinga rasanya panas. Tanpa menunggu lebih lama, aku langsung jalan cepat. Bukan jalan biasa, tapi kayak setengah lari setengah loncat sambil berusaha nggak ngejatuhin barang bawaan. Napasku ngos-ngosan padahal rumahku belum jauh.
Pas sampai rumah, telapak tanganku dingin banget. Aku tutup pintu, duduk di lantai, dan butuh waktu sekitar 1 menit buat menenangkan napas. Ibu keluar dari kamar dan langsung nanya kenapa mukaku pucat. Aku cerita singkat, meski sebenarnya aku takut cerita terlalu banyak. Tanganku masih gemeter waktu aku jelasin suara yang aku dengar dari kandang itu. Tapi bukannya kaget atau nggak percaya, ibu malah diam lama. Matanya menerawang, seperti sudah mendengar hal semacam ini sebelumnya. Udah, jangan diomongin. Kandang itu memang ada ceritanya, kata ibu pelan. Suaranya berat, kayak ada hal yang dia sembunyikan. Aku langsung bertanya, apa maksudnya? Tapi ibu cuma geleng pelan, terus bilang kalau hal-hal seperti itu lebih baik tidak dibahas malam-malam. Biar pagi saja kalau mau tanya. Tapi aku tahu, dari wajah ibu, itu bukan hal yang mau dia jelasin kapanpun juga. Aku menuju kamar, tapi perasaan tidak nyaman itu masih nempel. Dadaku nyesek setiap ingat suara jeritan tadi. Suara itu bukan suara hewan, bukan suara ayam, dan bukan suara orang yang bercanda atau menggertak. Itu suara orang yang benar-benar kesakitan. Aku tahu itu. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala, hal yang biasanya tidak pernah aku lakukan. Setiap kali menutup mata, aku merasa seperti ada bayangan seseorang berdiri di balik pintu kamarku. Bukan karena aku lihat benar-benar, tapi sensasinya terasa nyata. Seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang kandang itu sampai ke dekat rumahku. Bayangan suara tadi terus terngiang di telingaku. Hahaha, tolong jangan. Setiap kali aku hampir tertidur, suara itu muncul lagi di kepalaku. Dan aku bangun dengan napas terputus-putus. Bahkan suara ayam tetangga pun terasa menyeramkan malam itu. Seolah-olah seluruh desa ikut berubah bersama suara itu. Aku baru bisa tidur setelah jam 3 dini hari, itu pun bukan tidur yang nyenyak. Aku bolak-balik, mimpi buruk, dan terus merasa ada yang memerhati dari jendela. Besok paginya, aku bangun dengan kepala pusing dan mata sembab. Aku turun ke dapur dan lihat ibu lagi masak. Matanya sedikit sayu, mungkin dia juga nggak tidur nyenyak setelah dengar ceritaku. Tapi aku belum sempat tanya soal cerita yang ibu maksud semalam. Setiap kali aku mau tanya, ada rasa takut yang menghalangi. Seperti aku bakal membuka sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertutup. Sepulang sekolah, aku jalan lewat warung Burini lagi. Dan tanpa aku rencanakan, kakiku otomatis berhenti tepat di depan kandang ayam Pak Dharma. Aku berdiri beberapa meter dari sana, memperhatikan bangunan itu. Siang hari pun kandang itu tetap terasa dingin. Seolah-olah ada hawa gelap yang keluar dari celah-celah kayunya. Dari dalam terdengar suara gaduh ayam, tapi kali ini normal. Biasa, tidak seperti malam tadi. Tapi justru itu yang membuatku lebih takut. Seolah-olah kandang itu menyembunyikan dua dunia. Satu dunia yang kelihatan biasa bagi semua orang di siang hari. Dan satu dunia lain yang terbuka saat malam. Dunia yang entah berisi apa saja. Aku melihat pintu kecil kandang itu. Ada bekas goresan panjang, seperti bekas cakar. Tapi ukurannya besar. Besar banget. Lebih besar dari cakar anjing atau hewan desa lainnya. Apapun yang bikin luka itu pasti bukan hewan biasa. Aku merinding lagi. Saat berdiri di sana, aku lihat Pak Dharma keluar dari rumah besarnya, jalan ke arah kandang. Dia lihat aku sekilas, dan aku bisa merasakan pandangannya menusuk. Matanya merah, kayak orang kurang tidur atau habis nangis. Tapi ekspresinya kosong, gak ada hangatnya sama sekali. Seolah-olah orang yang berdiri di depan kandang itu bukan lagi Pak Dharma yang dulu dikenal orang sebagai penjual ayam yang sopan dan pendiam. Aku buru-buru pergi sebelum dia sempat nyapa atau tanya apa-apa. Tapi bahkan setelah aku jauh, punggungku masih terasa berat, seperti ada mata yang memperhatikan aku dari belakang. Waktu itu, aku belum ngerti maksud ibu soal cerita kandang itu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar satu hal, kandang itu bukan tempat biasa. Bukan tempat manusia seharusnya dekat-dekat. Dan bukan tempat di mana suara-suara seperti itu seharusnya keluar. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding kayu itu. Tapi aku tahu, suara yang aku dengar malam itu bukan suara terakhir yang akan aku dengar dari sana. Dan sejak malam itu, hidupku pelan-pelan berubah. Tanpa aku sadari, besok paginya, aku sengaja mampir ke warung depan rumah Pak Dharma buat cari tahu lebih banyak soal apa yang terjadi semalam.
Semalam itu benar-benar nggak keluar dari kepalaku. Aku tidur pun cuma beberapa jam, itu pun nggak nyenyak sama sekali. Aku bangun dengan kepala berat dan pikiran yang masih terasa keruh. Tapi rasa penasaran bercampur takut itu justru makin bikin kakiku melangkah ke warung Bu Rini. Warungnya sudah buka sejak jam 6 pagi. Warung sederhana, tapi selalu ramai sama ibu-ibu beli sayur atau anak sekolah yang beli jajan. Tapi pagi itu beda. Orang-orang gak cuma beli barang, tapi mereka ngumpul depan meja kayu sambil bisik-bisik. Suasana terasa tegang. Bukan tegang kayak habis ada pencuri, tapi tegang yang lebih ke arah takut ngomong terlalu keras. Saat aku masuk, aku langsung dengar seorang ibu nyeletuk. Suaranya pelan tapi cukup jelas. "Semalam kedengeran lagi ya?" teriakan itu. Lalu ibu lain menjawab cepat, seperti mau nutup pembicaraan itu secepat mungkin. "Ah, sudah biasa. Jangan banyak tanya. Kalau mau aman." Nada suaranya itu bikin bulu kuduku berdiri. Aku makin penasaran tapi juga makin was-was. Kata-kata "kalau mau aman" terus terngiang di kepalaku. Sejak kapan suara-suara dari kandang ayam dianggap hal yang berbahaya untuk dibahas? Sejak kapan warga merasa harus menjaga mulutnya sendiri? Aku berdiri agak jauh sambil pura-pura lihat rak mie instan. Padahal sebenarnya aku nyimak sambil ngamatin ekspresi mereka. Beberapa ibu-ibu itu wajahnya pucat. Ada yang sambil mangku anak kecilnya lebih erat dari biasanya. Ada yang bolak-balik nengok ke arah jalan depan warung, kayak takut ada orang tertentu lewat. Dan benar saja, suasana langsung berubah drastis begitu terdengar suara mobil bak berhenti di depan warung. Aku menoleh, dan itu Pak Dharma. Dia turun dari mobil bak kesayangannya, pakai baju kemeja kotak-kotak yang terlihat kotor di bagian lengannya. Tapi yang bikin aneh, dia senyum ke semua orang sambil angguk-angguk sopan. Biasanya itu hal yang bagus, tapi senyuman kali ini terasa hampa, kaku, dipaksakan. Senyuman orang yang menyembunyikan sesuatu besar di balik rambutnya yang acak-acakan. Yang paling bikin aku merinding adalah matanya. Mata Pak Dharma merah banget, kayak orang insomnia kronis atau kayak habis nangis seharian. Tapi bukan merah biasa. Ada guratan gelap di bawah matanya yang kelihatan kayak lebam. Dia jalan lewat samping warung, dan semua orang langsung menunduk. Gak ada yang nyapa balik. Dan yang paling mencolok, semua obrolan terhenti. Kayak ada tombol pause yang ditekan barengan. Setelah dia lewat, barulah obrolan pelan-pelan mulai lagi. Tapi nada mereka berubah. Bukan lagi bisik-bisik penasaran, tapi lebih kayak suara orang yang takut. Aku merasa harus tahu lebih banyak. Apapun itu, aku nggak bisa diam setelah mendengar suara menyeramkan semalam. Jadi begitu Pak Dharma benar-benar pergi, aku memberanikan diri untuk tanya langsung ke Bu Rini. Aku tunggu sampai warung agak sepi, lalu aku dekati meja kasir tempat Bu Rini lagi ngitung uang receh. Dia kelihatan capek pagi itu. Matanya terlihat kurang tidur juga. Aku tarik napas pelan sebelum ngomong. "Bu," kataku agak bisik. "Apa yang orang-orang sembunyiin soal kandang itu?" Pertanyaan itu langsung bikin tangan Bu Rini berhenti bergerak. Dia menutup uang receh itu dengan telapak tangannya, lalu menatapku lama. Tatapannya bukan marah, bukan kaget, tapi lebih kayak memastikan aku siap dengar jawabannya. Napasnya berat sebelum dia membuka mulut. "Bim, kamu pernah lihat usaha orang yang tiba-tiba maju banget tanpa alasan?" Aku mengangguk pelan. "Nah," katanya sambil menelan ludah. "Kadang ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu nggak selalu berupa uang." Aku bingung bukan main. Kata-katanya berputar-putar, tapi intinya jelas, sesuatu yang buruk terjadi. Dan bukan hal kecil. Aku mencoba tanya lagi, "Bu, maksudnya apa? Kok sampai segitu takutnya orang ngomongin?" Tapi Bu Rini cuma geleng pelan, seperti menolak membuka hal yang lebih besar. Dia menunduk dan merapikan barang belanjaan di meja, sebagai tanda pembicaraan itu selesai. Tapi aku nggak mau diam begitu saja, karena, meskipun aku belum paham, hatiku mulai merasa tidak enak. Ada rasa berat yang menekan dadaku setiap kali aku mengingat kata harga. Lalu aku teringat mata Pak Dharma yang merah dan senyumannya yang kaku. Aku teringat suara teriakan semalam yang jelas-jelas suara manusia. Apa mungkin itu terkait? Aku keluar dari warung sambil terus mikir apa maksud harga yang harus dibayar itu. Kata harga biasanya berarti sesuatu yang kita tukarkan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau bukan uang, terus apa? Waktu, tenaga, atau sesuatu yang jauh lebih menakutkan?
Aku jalan pelan ke arah rumah, tapi mataku terpancing ngelihat ke kandang Pak Dharma lagi. Kandang itu terlihat sama seperti semalam, tapi sekarang warnanya lebih jelas karena cahaya matahari. Tetap gelap, tetap tidak wajar. Tetap seperti ada bayangan hitam yang menempel di dinding-dinding kayunya. Beberapa ayam terlihat di halaman kecil depan kandang. Tapi ayam-ayam itu berjalan aneh. Bukan aneh karena sakit, tapi lebih seperti mereka menghindari bagian tertentu dari kandang. Ada satu titik di dinding samping kandang yang bahkan ayam pun gak mau dekat-dekat. Padahal biasanya ayam itu gak punya rasa takut begitu. Mereka cenderung ceroboh. Tapi ayam-ayam Pak Dharma seperti tahu ada sesuatu. Aku berhenti sejenak, mencoba mengabaikan pikiran-pikiran aneh. Tapi semakin aku lihat, semakin jelas bahwa semua yang terlihat pagi itu tidak normal. Bahkan udara di sekitar kandang terasa lebih dingin daripada udara di jalan lainnya. Tiba-tiba, ada orang menepuk pundakku dari belakang. Aku langsung kaget dan hampir terlonjak. Refleks aku balik badan cepat. Ternyata itu Seno, salah satu temanku. Dia lihat wajahku yang pucat dan langsung angkat alis. "Bim, kamu ngapain melotot ke kandang gitu?" Aku tarik napas panjang coba menenangkan diri. "Nomor, aku cuma penasaran aja. Semalam aku lewat sini, dan aku dengar suara." Seno langsung diam, ekspresinya berubah. Dia menatap kandang itu. Lalu dia menatap aku. "Suara kayak apa?" katanya pelan. Aku cerita singkat. Gak terlalu detail, tapi cukup membuat dia mengerutkan kening. Seno orangnya gak gampang takut. Tapi waktu aku menirukan suara teriakannya, wajahnya langsung berubah jadi serius. "Bim," katanya sambil menurunkan suaranya. "Aku juga pernah dengar." Kata-katanya bikin aku langsung merinding dari pangkal leher sampai punggung. "Kapan?" tanyaku cepat. 2 minggu lalu. Waktu aku pulang dari rumahnya Meng Wito. Lewat sini juga. Aku pikir ada orang ribut atau maling yang kesakitan. Tapi makin aku dengar suaranya, bukan suara maling. Dia menelan ludah, pandangannya tertuju pada celah kecil di dinding kandang. Suaranya kayak suara orang yang lagi dikorbankan. Deg, jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Kata dikorbankan itu terdengar terlalu pas dengan apa yang Bu Rini bilang soal harga yang harus dibayar. Aku nggak tahu harus ngomong apa ke Seno. Otakku tiba-tiba penuh pertanyaan. Tapi sebelum aku bisa tanya lebih jauh, dari dalam kandang terdengar suara jatuh, seperti sesuatu yang besar roboh. Seno dan aku sama-sama kaget dan langsung mundur beberapa langkah. Kami menunggu apakah muncul suara lanjutan. Tapi tidak ada, justru hening. Hening yang bikin kulit terasa geli. Seno pegang lenganku. "Bim, kita pergi sekarang. Jangan lama-lama di sini." Aku mengangguk, dan kami langsung kabur dari situ tanpa menoleh lagi. Saat sampai di ujung jalan, kami berhenti sambil ngos-ngosan. Bukan karena capek, tapi karena ketakutan. "Aku yakin," kata Seno, "apapun yang Pak Dharma lakukan buat jadi kaya, itu bukan hal yang wajar. Dan sekarang, kayak ada sesuatu yang minta balasan." Aku nggak bisa jawab, karena di dalam hati, aku tahu apa yang dia bilang masuk akal. Tapi aku tidak mau percaya. Tidak mau menerima bahwa suara semalam itu mungkin bukan kebetulan. Di sepanjang hari itu, pikiranku kacau. Aku mencoba fokus sekolah, tapi pelajaran terasa nggak masuk. Pulang sekolah pun aku nggak berani lewat jalan dekat kandang. Aku pilih jalan memutar yang lebih jauh, cuma supaya aku nggak harus lihat bangunan itu lagi. Sore harinya, aku pulang ke rumah langsung rebahan. Tapi saat menutup mata, suara itu muncul lagi di kepala. Suara jeritan. Suara seseorang yang memohon. Suara yang terasa seperti memanggil namaku. Aku terbangun dan langsung duduk, memegang dada. Degup jantungku cepat tidak wajar. Keringat dingin mulai muncul di kening. Aku pikir mungkin aku stres atau kecapekan. Tapi semakin aku berusaha menenangkan diri, semakin dalam perasaan tidak enak itu tumbuh di dalam dada. Seperti ada sesuatu yang mendekat. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Malamnya, setelah makan, aku sempat coba tanya ibu sedikit soal yang dia maksud semalam. Tapi baru aku menyebut kandang Pak Dharma, ibu langsung menaruh sendoknya dan menatapku serius. "Bima," katanya tegas, "jangan dekat-dekat kandang itu lagi. Jangan tanya apapun, dan jangan lewat sana malam-malam." "Ibu serius?" Tegasnya ibu malam itu bikin aku tambah takut. Ibu jarang sekali ngomong setegas itu. Biasanya dia orang paling santai di rumah.
Tapi kali ini nada suaranya bukan cuma tegas, tapi juga takut. Aku cuma mengangguk, tapi jauh dalam hati. Aku tahu aku tidak bisa benar-benar menjauh. Ada bagian dari diriku yang ingin tahu, terlalu ingin tahu. Dan itu membuatku takut pada diriku sendiri. Karena di malam-malam berikutnya, suara itu tidak berhenti. Dan setiap suara itu terdengar, rasanya semakin dekat. Seolah-olah kandang itu bukan hanya menyimpan sesuatu, tapi sesuatu di dalam kandang itu sedang mencari seseorang. Mencari. Tumbal berikutnya. 3 malam setelah kejadian yang bikin aku ketakutan setengah mati itu, desa kami kembali dibuat geger. Malam itu, sekitar jam 9 lewat, udara desa serut lagi dingin-dinginnya. Angin dari sawah belakang desa nyapu ke permukiman, bawa aroma tanah basah dan sisa-sisa bau ayam dari rumah Pak Dharma yang selalu tercium sampai radius puluhan meter. Aku lagi selonjoran di kamar, lampu udah kuganti ke mode redup karena udah ngantuk banget. Rencananya mau tidur cepat, soalnya paginya aku harus bantu bapak benerin kandang kambing. Tapi belum sempat mataku merem, aku dengar suara ribut dari luar rumah. Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas. Suara orang berteriak, suara langkah kaki terburu-buru, bahkan suara motor yang dinyalain tergesa-gesa. Aku bangun, keluar kamar, dan lihat ibu lagi ngintip dari jendela. Wajahnya tegang. "Ibu, ada apa?" tanyaku. Ibu nggak jawab langsung. Dia cuma mengangguk ke arah luar, seolah nyuruh aku lihat sendiri. Akhirnya aku buka pintu depan dan keluar. Angin malam nusuk kulit, tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Orang-orang udah mulai ngumpul. Kebanyakan cuma pakai sarung dan kaos oblong, sama kayak aku. Tapi raut wajah mereka sama, syak. Aku ikut berjalan mengikuti arah keributan itu. Dan ternyata orang-orang lagi kumpul di depan rumah Pak Dharma. Lampu-lampu rumah pada terang semua. Halaman yang biasanya sepi malam-malam, kini penuh orang. Ada suara anak kecil nangis, ada suara ibu-ibu panik. Ada bapak-bapak yang mencoba bikin kerumunan tertib, tapi yang paling bikin kaget adalah mobil ambulans yang terparkir miring di depan pagar rumah Pak Dharma. Sirenenya mati, tapi lampu merah birunya masih strobo pelan cukup bikin suasana makin mencekam. "Bima, sini!" teriak seseorang dari arah belakang. Aku nengok, itu Seno. Dia melambaikan tangan dengan wajah pucat. Aku nyamperin dia, dan waktu udah cukup dekat, dia langsung ngebisikin sesuatu. "Raffi, Bim, anaknya Pak Dharma, dia pingsan di belakang rumah. Katanya ditemukan sama ibunya." Aku langsung merinding. "Kenapa? Dia kenapa?" Seno geleng-geleng. "Gak tahu jelas. Tapi katanya, matanya melotot, badannya gemeteran kayak kedinginan parah, bibirnya biru." Aku nelan ludah. Riuhnya suasana bikin perasaanku makin kacau. Aku dengar suara orang dewasa bicara terburu-buru, suara ibu-ibu nangis, dan beberapa anak kecil yang dilarang orang tuanya untuk mendekat. Tak lama, 2 petugas puskesmas keluar dari dalam rumah Pak Dharma sambil ngebungkus selimut ke tubuh kecil yang tergeletak di atas tandu. Itu Raffi. Dari tempatku berdiri, aku bisa lihat wajahnya dengan jelas dan itu bikin jantungku ngilu. Matanya masih kebuka setengah, kayak orang yang kaget banget. Pupilsnya besar, hitam, dan kosong. Kayak dia lihat sesuatu yang seharusnya nggak dilihat manusia. Bibirnya pucat bahkan hampir kebiruan. Tubuhnya menggigil halus, meski udah dibungkus selimut tebal. "Ayo, cepat, cepat!" teriak petugas puskesmas. Tandu diangkat ke dalam ambulans, dan sekitar 3 detik kemudian, suara weng-weng dari sirena langsung meledak di udara malam desa serut. Memantul di dinding-dinding rumah. Warga otomatis mundur ngasih jalan. Lampu ambulans makin lama makin menjauh, tapi atmosfer tegang tetap nempel. Aku berdiri di tempat, badanku dingin. Kayaknya bukan cuma karena angin. Seno berdiri di sebelahku, gak ngomong apapun beberapa menit. Sampai akhirnya dia buka suara. "Kamu tahu, Bim," katanya sebelum pingsan, "Raffi sempat ngomong sesuatu," kataku lirih. "Apa?" Seno menelan ludah, lalu bilang pelan nyaris seperti takut kalau desanya sendiri bisa mendengar. Katanya Raffi bilang, ada yang manggil dia dari kandang. Darahku langsung turun ke kaki. "Gimana?" "Iya," katanya dia bilang, "di kandang, ada yang manggil aku." "Gitu Bim." Aku refleks mundur setengah langkah. "Serius kamu?" Seno ngangguk, matanya serius banget. Orang-orang udah pada bisik-bisik. "Bim, itu bukan pertama kalinya terjadi hal aneh di kandang itu.
Banyak yang udah tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Aku merasakan tengkuku dingin seketika. Suara-suara samar dari kandang ayam malam pertama yang aku dengar rasanya langsung muncul lagi di kepalaku seolah disetel ulang. Suara melengking kayak ayam, tapi terlalu panjang. Lalu berubah jadi jeritan manusia. Dan malam itu, aku sadar, bukan cuma aku yang mendengar hal-hal aneh dari kandang belakang rumah itu. Sekitar setengah jam setelah ambulans pergi, warga mulai bubar. Tapi masih ada beberapa bapak-bapak yang berdiri sambil merokok sambil bisik-bisik tentang apa yang baru terjadi. Aku dan Seno ikut mendengarkan dari kejauhan. Salah satu bapak berkata pelan, Dharma itu dari dulu udah aneh. Kayak mendadak, tapi nggak ada penjelasan. Katanya cuma dari jualan ayam, tapi kok bisa rumah potong ayamnya sebesar itu? Yang lain menimpali, aku pernah dengar. Ada orang yang bilang dia ke hutan dekat Sungai Malang, malam-malam. Katanya ada tempat ritual di sana. Apa hubungannya dengan anaknya? Tanya seseorang. Bapak itu diam sebentar, lalu jawabnya juga pelan, meski jelas dia nggak yakin boleh mengucapkan itu keras-keras, kalau namanya perjanjian. Pasti ada bayarannya. Kadang, bayaran itu nggak langsung, bisa beberapa tahun kemudian, bisa juga lewat yang kita sayang. Aku dan Seno saling pandang, sama-sama ketakutan. Setelah itu kami balik ke pos ronda yang letaknya nggak jauh dari rumah Pak Dharma. Di sana udah ada beberapa pemuda lain yang duduk melingkar sambil nyalain rokok. Lampu kuning kecil dari pos ronda bikin suasana makin muram. Salah satu dari mereka, namanya Dilo, langsung nyeletuk, "Kalian tahu nggak? Aku dulu pernah lihat sesuatu di kandang itu." Kami semua spontan noleh ke dia. "Apa?" tanya Seno. Dilo ngelirik kanan kiri dulu, baru dia cerita. "Waktu itu aku pulang dari kerja, sekitar jam 12:30 malam. Aku lewat depan rumah Pak Dharma, dan aku lihat ada seseorang berdiri di dalam kandang. Awalnya kukira itu pegawai Pak Dharma, tapi pas kulihat lagi, badannya kayak bongkok, kulitnya pucat. Tapi kepalanya, sumpah aku lihat kayak kepala ayam tapi bukan ayam beneran." Aku langsung mengusap kedua lengan yang meremang. "Maksudnya gimana kepala ayam? Kamu lihat jelas?" Dilo geleng dengan wajah cemas. "Gak sepenuhnya jelas. Tapi aku lihat paruhnya, panjang. Tapi juga kayak bentuk wajah manusia yang ditarik ke depan. Kayak campuran manusia dan ayam." "Astaga." Seno menutup mulut. "Tapi yang bikin aku kabur," lanjut Dilo, "itu makhluknya nggak aku ngeliatin. Dia noleh pelan banget ke arahku. Dan suaranya, kayak nyeret udara, bukan suara ayam, bukan suara manusia." Setelah itu aku langsung lari. Aku merinding luar biasa, bahkan jantungku kayak diremas. Pos ronda mendadak sepi. Nggak ada yang berani ngomong beberapa detik. Semua cuma ngelamun ke arah yang sama arah kandang ayam Pak Dharma yang terletak sekitar 2 rumah dari pos ronda. Dari sini, walaupun samar, kandang itu masih kelihatan. Bangunannya panjang, atap seng, dinding dari papan kayu yang udah tua dan agak lapuk. Lampu-lampu kuning kecil di sekitar kandang masih menyala, membuat bayang-bayang bergerigi di tanah. Tiba-tiba angin bertiup pelan, bawa aroma anyir khas kandang ayam. Aroma itu bercampur dengan udara malam yang dingin. Dan entah kenapa, aromanya terasa beda, lebih tajam, lebih menusuk hidung. Seolah ada sesuatu yang busuk di dalamnya. "Aku juga pernah lihat bayangan," kata Seno tiba-tiba. Kami semua noleh. "Kapan?" tanya seseorang. "Beberapa bulan lalu." Dari jauh, aku pikir itu ayam besar yang kabur, soalnya yang gerak cuma bagian bawahnya. Tapi waktu aku mendekat, itu kayak orang. Tapi dari pinggang ke atas, gerakannya aneh banget, kayak kepala ayam yang lagi mencakar-cakar ruangan. Aku pegang kepala sendiri. Rasanya kayak aku mulai masuk ke dalam cerita yang gak seharusnya aku dengar. "Apa menurut kalian itu tumbal?" bisikku lirih. Mereka semua diam. Hanya suara jangkrik dari sawah yang terdengar. Seno akhirnya jawab pelan, "Aku rasa itu bukan tumbal. Itu hasil." Aku menatapnya bingung. "Hasil apa?" "Hasil dari perjanjian. Hasil dari sesuatu yang dipanggil sama Pak Dharma." Aku merinding. Tanganku gemetaran tanpa bisa dikontrol. Dan saat kami semua lagi tenggelam dalam kecemasan, tiba-tiba, kraak, kraak, ada suara dari arah kandang ayam. Bukan suara ayam, bukan suara pintu. Lebih mirip suara kuku panjang menggaruk kayu dari dalam. Kami semua refleks berdiri. Ada yang langsung mundur. Ada yang spontan meludah buat ngusir sial. Suara itu muncul lagi.
Kraaak, kraaak. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih hidup. Aku menahan napas. Orang-orang di pos ronda juga sama. Udara tiba-tiba terasa berat. Tak lama kemudian, terdengar suara lain, suara yang bikin jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Bii, Ma'a, aku langsung mundur 3 langkah. Kalian dengar nggak barusan? Suaraku pecah. Seno mukanya pucat. Aku dengar, Bim. Sumpah aku dengar. Bii, Ma'a. Suara itu memanjang, serak, dan kedengeran kayak ada 2 suara bertumpuk, suara manusia dan suara ayam. Aku nggak tahu gimana caranya kaki ini masih bisa berdiri. Kami semua terpaku. Dan selama beberapa detik itu, aku ngerasa kayak dunia berhenti berputar. Hanya ada suara itu. Suara memanggil namaku dari dalam kandang ayam. Ayo balik, ayo pulang. Salah satu pemuda teriak panik. Semua orang bubar seketika. Ada yang lari, ada yang jalan cepat. Aku dan Seno langsung tancap kaki, pulang ke rumah masing-masing tanpa nyapa siapapun. Sampai rumah, aku terkunci di kamar dan napas masih sesak. Dan malam itu, aku sadar sesuatu. Kalau suara itu bisa manggil Raffi, dan bisa manggil aku juga, berarti kandang itu tahu siapa saja yang lewat. Dan dia sekarang tahu. Aku penasaran, dan biasanya, rasa penasaran kayak gini, ada harga yang harus dibayar. Suatu malam, aku dengar suara itu lagi. Suara yang sama seperti malam-malam sebelumnya, panjang, nyaring, dan jelas banget bukan suara ayam atau hewan apapun yang aku pernah dengar. Bedanya kali ini, suaranya lebih dekat, lebih nyata, lebih menyakitkan di telinga, kayak suara itu sengaja dikirim biar aku dengar. Aku awalnya cuma duduk di kasur, ngerjain tugas sambil rebahan, tapi begitu suara itu muncul, aku langsung duduk tegak. Jantungku berdetak cepat, telingaku seperti otomatis fokus ke arah sumber suara. Aku tunggu beberapa detik, berharap suaranya hilang. Tapi enggak, justru makin jelas. Hahaha tolong SAAKIT ampun lepaskan. Aku cuma bisa menutup mulut dengan tangan, takut suaraku sendiri keluar. Suara itu bukan main-main. Itu suara manusia, suara seseorang yang lagi disiksa habis-habisan. Dan aku tahu persis itu datang dari arah kandang ayam Pak Dharma. Aku duduk beberapa menit, bingung antara pura-pura nggak dengar atau langsung lapor ke bapak. Tapi bapak pasti cuma bakal bilang aku jangan ikut campur, atau menyuruhku tidur. Orang-orang di desa ini sudah terlalu lama diam dengan segala keanehan. Mereka lebih memilih selamat daripada bersuara. Akhirnya, entah karena keberanian atau karena ketololan, aku ambil senter dari laci, pakai sandal, dan keluar rumah. Udara malam itu dingin banget. Angin kencang dari arah sawah bikin semua daun pisang dan pohon bambu bergoyang keras. Suara gesekan bambu saling bertubrukan kayak suara tulang dipukul. Jangkrik pun terdengar lebih keras, seolah mengisi kekosongan di antara suara-suara misterius itu. Aku jalan pelan-pelan di jalan tanah desa serut. Lampu jalan cuma satu tiap 3 rumah, dan kebanyakan cahayanya redup. Bayangan dari pepohonan memanjang ke tanah dan seakan bergerak tiap kali angin lewat. Setiap langkah yang aku buat, rasanya kayak ada mata yang memperhatikan. Saat aku makin dekat ke rumah Pak Dharma, suara itu makin nyaring. Sakit, sakit. AMPUNII, aku berhenti sejenak, mematung. Suaranya benar-benar seperti seseorang lagi ditarik, dicabik, atau dihantam keras. Aku bahkan bisa ngerasa sakitnya melalui suara itu. Sampai perutku ikut mulas. Tapi entah kenapa, kakiku tetap jalan. Akhirnya, aku sampai di depan rumah Pak Dharma. Rumah itu gelap total, kecuali satu lampu kecil di teras yang berkedip-kedip. Aneh, biasanya rumahnya terang, apalagi bisnisnya jalan terus sampai malam. Tapi kandangnya, kandang ayam itu, lampunya menyala semua. Cahaya kuning redup dari bohlam-bohlam musang itu bikin bayangan panjang berguncang di tanah. Bau amis langsung nyerang hidungku. Bukan amis biasa, ini lebih kuat, lebih pekat, kayak bau darah lama bercampur daging busuk. Aku menutup hidung, tapi aromanya tetap tembus. Aku berdiri sekitar 3 meter dari pintu kandang. Papan kayu sebagai dindingnya sudah lapuk dan ada banyak celah di mana aku bisa melihat sedikit bagian dalamnya. Dan dari celah-celah itulah suara jeritan itu terdengar semakin jelas. Aku nyorot senter ke salah satu celah. Awalnya cuma kelihatan beberapa ayam yang mondar-mandir. Tapi ayam-ayam itu gelisah. Bulu-bulunya berdiri,
matanya liar, dan mereka bergerak tidak wajar, seperti mereka juga ketakutan terhadap sesuatu. Lalu, di lantai yang kotor, aku lihat sesuatu yang bikin kakiku langsung goyah. Ada kain baju manusia, lusuh, sobek, dan bersimbah darah. Aku memajukan senter sedikit ke kanan. Lalu aku lihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Lengan manusia beneran, menggantung di sela papan, seperti seseorang mencoba meraih pintu kandang tapi gagal, lalu dipaksa masuk. Kulitnya pucat, kuku-kukunya penuh tanah, dan di ujung lengannya, ada bekas gigitan besar. Gigitan yang bukan milik hewan normal. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, takut aku malah muntah di tempat. Lututku bergetar sekali, 2 kali, hampir membuatku jatuh. Dan sebelum otakku sempat memutuskan mau kabur atau tetap melihat, aku lihat sesuatu bergerak pelan di dalam kandang. Awalnya aku kira itu ayam besar yang lewat, tapi bentuknya terlalu tinggi. Lalu makhluk itu bergerak lagi. Aku mundur 1 langkah kecil. Senterku goyah, sinarnya menyorot ke lantai lalu naik lagi, dan akhirnya berhenti tepat pada sosok yang membuat darahku membeku. Makhluk itu berdiri membelakangiku awalnya. Tingginya hampir 2 meter. Badannya kurus kering, seperti tulang dibungkus kulit tipis penuh bercak kehitaman. Kakinya seperti kaki ayam yang diperbesar. Tangannya panjang banget, sampai hampir menyentuh tanah, dengan kuku hitam panjang yang melengkung. Tapi bagian kepalanya, astaga, kepalanya adalah kepala ayam. Tapi bukan ayam biasa, kepalanya besar, hampir sebesar kepala manusia. Paruhnya panjang, tajam, dan ada darah segar yang menetes dari ujungnya. Mata makhluk itu merah, menyala, dan bulat seperti mata ayam. Tapi terlalu hidup, terlalu sadar, terlalu marah. Aku nggak berani napas. Tiba-tiba makhluk itu berhenti bergerak. Lalu kepalanya berputar pelan, sangat pelan, mengarah ke celah papan tempat aku berdiri. Dan mata merah itu langsung menatapku. Aku bahkan bisa merasa tatapannya menusuk kulitku. Tatapan yang gak cuma lihat, tapi mengenali. Aku membeku. Aku gak bisa bergerak. Badanku seperti lumpuh total. Suara makhluk itu keluar dari paruhnya, suara yang bikin bulu kuduku berdiri semua. Biii. Maaah. Suara itu campuran suara ayam dan manusia. Dipaksa bersatu seperti pita suara yang disobek lalu dijahit sembarangan. Aku berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Aku jatuh sekali karena batu, tapi aku bangun lagi. Nafasku sesak, dadaku panas, tapi aku nggak peduli. Aku cuma ingin jauh dari kandang itu. Aku bahkan sempat merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, seperti suara langkah kaki cepat menggores tanah. Aku tidak berani menoleh. Begitu sampai rumah, aku langsung banting pintu, kunci ganda, dan tiarap di lantai. Nafasku nggak beraturan. Tubuhku gemetar sampai ke tulang. Mungkin sekitar setengah jam aku hanya diam di lantai begitu, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Tapi meskipun suara jeritan dari kandang itu sudah hilang, aku masih bisa dengar gema suaranya di kepala. Dan lebih parahnya lagi, aku yakin, makhluk itu tahu aku melihatnya. Pagi harinya, seluruh desa heboh lagi. Aku baru bangun setelah tidur cuma 2 jam. Begitu buka jendela, aku lihat orang-orang sudah kumpul lagi di jalan. Aku keluar dan nyamperin mereka. Ternyata, istri Pak Dharma meninggal. Tiba-tiba, tanpa sebab jelas. Menurut kabar, dia ditemukan membiru di kamar. Matanya terbuka, mulutnya juga terbuka seperti sedang berteriak. Tangannya mencengkeram spray kuat-kuat, seperti sedang mencoba bertahan dari sesuatu. Dan anehnya, di ujung jari istrinya, ada bulu ayam. Banyak bulu ayam, namun bukan bulu ayam biasa. Bulu-bulunya panjang, hitam pekat, dan bagian ujungnya basah seperti habis dicelup ke darah. Orang-orang mulai saling pandang. Mereka tidak berani ngomong terang-terangan, tapi tatapan mereka sudah lebih dari cukup untuk mengabarkan, ini bukan kematian biasa. Aku berdiri agak jauh, memegang kepala yang rasanya berat. Keringat dingin mengalir meski matahari sudah mulai naik. Di antara kerumunan, aku melihat Pak Dharma keluar dari rumah. Dia seperti orang yang kehilangan jiwa. Wajahnya pucat, matanya bengkak, rambutnya berantakan. Dia berjalan seperti orang bingung, memegang kepala istrinya yang sudah ditutupi kain kafan. Tapi ada sesuatu yang membuatku merinding. Di pipi Pak Dharma, ada goresan panjang, 3 garis, dalam, seperti dicakar sesuatu. Sesuatu yang kuku-kukunya panjang dan hitam. Aku menahan napas. Ini jelas bukan kebetulan.
Dan satu hal yang tiba-tiba terlintas di kepalaku adalah, mungkin Pak Dharma sudah kehilangan kendali atas apapun yang dia panggil lewat ritual pesugihannya. Karena setiap perjanjian punya batas waktunya, dan sepertinya masa bayar itu sudah tiba. Di tengah kerumunan itu, tiba-tiba aku merasa ada seseorang menatapku. Aku menoleh ke arah jalan kecil di samping rumah Pak Dharma. Di sana, di belakang pagar kayu, aku melihat sesuatu bergerak. Seekor ayam hitam. Tapi ayam itu tidak bergerak seperti ayam biasanya. Ia berdiri tegak, mematung, dengan kepala sedikit miring ke kiri, seolah mempelajari aku. Matanya merah, sama persis seperti mata makhluk tadi malam. Ayam itu tidak berkedip, dan lebih menyeramkannya, beberapa helai bulu di tubuhnya hilang, menyisakan kulit pucat seperti kulit manusia. Aku mundur pelan, dadaku berdebar. Ayam itu masih menatapku, dan aku tahu, ini baru permulaan. Makhluk itu tidak hanya tinggal di kandang. Dia mulai keluar, dan dia mencari seseorang, atau mungkin, dia mencari aku. Setelah kematian istrinya, suasana di desa Serut berubah. Bukan cuma rumah Pak Dharma yang mendadak terasa gelap, tapi seluruh desa seolah ikut diselimuti hawa dingin yang gak wajar. Orang-orang mulai membicarakan hal-hal yang selama ini mereka tahan. Desas-desus yang dulunya cuma berbisik pelan, kini mengalir terang-terangan. Ada yang bilang istrinya mati karena serangan jantung. Ada yang bilang karena ketakutan. Ada juga yang bilang, dia yang sebenarnya menjadi tumbal. Tapi tak ada yang berani mengucapkan itu keras-keras. Hanya lirihan, masih bergetar ketakutan. Setelah kejadian itu, usaha ayam potong Pak Dharma memang mulai hancur pelan-pelan. Ayam-ayamnya yang dulu sehat dan gemuk mendadak mati satu persatu. Bukan mati biasa tapi mati dengan kondisi yang aneh. Ada yang lehernya seperti dipelintir, ada yang matanya hilang, dan ada yang perutnya sobek tanpa darah. Seperti isinya hilang begitu saja. Pekerja-pekerjanya pun satu persatu keluar. Ada yang bilang mereka sering dengar suara di malam hari dari arah kandang. Ada yang bilang melihat bayangan aneh melintas di antara keranjang ayam. Bahkan ada satu pekerja yang katanya melihat sosok istri Pak Dharma berdiri di pintu kandang. Padahal ia sudah meninggal 2 hari sebelumnya. Desa Serut jadi makin mencekam. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Angin malam yang biasanya cuma lewat sambil membawa bau tanah basah, kini seperti membawa bisikan. Orang-orang memilih cepat menutup pintu, mematikan lampu, dan berdoa. Tapi suara dari kandang belakang justru makin sering terdengar. Suara laki-laki, kadang suara perempuan, kadang suara seperti orang menangis, menjerit pelan, atau memohon. Puncaknya, suatu malam yang rasanya paling gelap sepanjang hidupku, suara itu terdengar jelas. Aku yang waktu itu sedang duduk di teras rumah langsung merinding. Suaranya datang dari kejauhan, tapi cukup nyaring untuk bikin bulu kuduk berdiri. Suara itu memanjang, seperti seseorang menjerit sambil kehabisan napas. Kemudian terdengar suara lain, lebih serak, lebih dalam. Lalu terdengar suara benda berat jatuh. Aku mematung, rasanya kaki berat buat masuk rumah, tapi aku juga nggak bisa bergerak. Ibu keluar dari kamar sambil pasang wajah cemas. Itu dari kandang belakang, kan? Katanya pelan. Aku cuma bisa angguk, walaupun sebenarnya aku sendiri nggak yakin karena takut. Ibu mulai merapal doa, tangan gemetar. Sudah makin parah, makin parah. Malam itu, suara-suara berlangsung lama. Ada saat-saat tenang, lalu tiba-tiba meledak lagi dengan teriakan yang bahkan sulit kubedakan apakah itu manusia atau bukan. Setiap kali angin berembus, seakan suara itu ikut melayang ke seluruh desa. Tapi kemudian, tepat lewat tengah malam, suara itu berhenti. Tiba-tiba, seolah seseorang memencet tombol mute untuk seluruh dunia. Tidak ada angin, tidak ada ayam berkokok, tidak ada jangkrik, tidak ada apa-apa. Keheningan itu justru lebih mengerikan daripada teriakan sebelumnya. Sampai akhirnya pagi datang, dan langit desa Serut tampak pucat seperti orang sakit. Matahari tidak bersinar cerah seperti biasanya, hanya menggantung redup di atas sawah. Dan saat itulah warga heboh. Aku terbangun karena suara orang ramai. Banyak yang berlari-lari kecil menuju rumah Pak Dharma. Suara tangisan terdengar. Beberapa pemuda desa memanggil kepala dusun. Ada yang memanggil mobil ambulans. Aku dan ibu saling pandang, lalu buru-buru keluar rumah mengikuti orang lain. Saat sampai di halaman rumahnya, aku langsung tahu ada sesuatu yang salah. Pintu rumah terbuka lebar.
Jendela-jendela berantakan, dan di halaman belakang, tempat kandang ayam berada, sudah dipenuhi orang. Bau amis menusuk dari arah sana, bukan bau ayam, tapi lebih seperti bau darah bercampur lendir busuk. Aku mendekat dengan langkah pelan. Jantungku berdetak keras sampai rasanya membuat telinga berdenging. Beberapa orang menutup hidung. Ada yang memalingkan wajah, gak kuat melihat. Bahkan ada yang muntah di tempat. Saat aku akhirnya melihat apa yang bikin mereka semua ketakutan, aku ikut terdiam. Pak Dharma ditemukan dalam posisi tergeletak miring di lantai kandangnya sendiri. Tubuhnya tidak utuh seperti manusia mati pada umumnya. Kulitnya kering, keriput seperti tubuh orang yang direndam air berhari-hari lalu dijemur sampai menciut. Tapi inilah yang paling ngeri, tulangnya seperti ditarik dari dalam tubuhnya. Bentuknya runtuh. Tulang rusuknya menonjol dari bawah kulit seperti seseorang menariknya keluar tetapi tidak sampai memisahkannya. Wajahnya, oh Tuhan, wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang tak main-main. Mata terbuka lebar, lebih lebar dari mata manusia normal. Seolah sebelum mati dia melihat sesuatu yang benar-benar membuatnya kehilangan akal. Kulit pipinya sobek, ada goresan-goresan panjang seperti bekas cakaran, tapi bentuknya bukan cakaran manusia. Dan di tanah, tepat di sekitar tubuhnya, ada jejak kaki ayam. Tapi bukan kaki ayam biasa, jejak-jejak itu lebih besar, seukuran telapak tangan orang dewasa. Tiap jejak memiliki 3 ruas panjang, seperti kaki ayam raksasa. Tanah di sekitarnya terinjak dalam, seolah makhluk itu berbobot sangat berat. Aku melihat jejak itu mengarah keluar kandang, lalu berhenti di pintu belakang. Setelah itu menghilang begitu saja, seolah makhluk itu terbang. Salah satu warga berkata dengan suara gemetar, "Ini tumbal terakhir." Yang lain menambahkan, makhluk itu sudah ambil apa yang seharusnya dia ambil. Kepala dusun menghela napas panjang, wajahnya tegang. Kandang ini jangan ada yang sentuh. Biarkan saja, tutup rumahnya. Kita lapor ke polisi dan biarkan proses berjalan. Tapi bahkan polisi desa pun tidak berani masuk. Mereka berdiri jauh, menunggu petugas kabupaten datang. Sementara itu, warga mulai mundur perlahan, takut berdiri terlalu dekat. Beberapa ibu-ibu membawa anak mereka masuk rumah. Para lelaki dewasa saling pandang dengan raut wajah pucat. Suasana terasa sangat aneh. Aku memperhatikan sekeliling dan menyadari sesuatu yang membuatku makin merinding. Ayam-ayam di kandang itu semuanya mati. Bukan mati biasa, sama seperti ayam-ayam yang mati sebelumnya, tubuh mereka juga kosong. Bagian dalamnya seperti hilang tanpa darah. Mereka kaku, menghadap ke arah yang sama, ke tubuh Pak Dharma, seolah mereka ikut menyaksikan kematiannya. Hari itu berlalu dengan suasana mencekam. Petugas akhirnya datang dan membawa tubuh Pak Dharma. Tapi bahkan mereka pun terlihat kebingungan dan ketakutan saat melihat kondisinya. Beberapa jam kemudian, kabar kematiannya menyebar ke seluruh desa tetangga. Banyak yang datang hanya untuk memastikan rumor yang sudah lama beredar, bahwa Pak Dharma menggunakan pesugihan untuk kekayaannya. Tak ada yang berani mengucapkan langsung, tapi tatapan mereka berbicara banyak. Malam setelah kejadian itu, desa Serut lebih sunyi dari sebelumnya. Orang-orang mengunci pintu lebih cepat. Lampu-lampu jalan dicorongkan kain. Tidak ada yang mau keluar rumah, walau hanya sebentar. Aku mencoba tidur, tapi mataku tidak mau terpejam. Suara-suara dari kandang Pak Dharma masih terngiang di kepalaku. Cara tubuhnya ditemukan masih jelas terbayang. Dan jejak kaki raksasa itu membuatku sulit bernapas. Sekitar jam 2 dini hari. Saat aku hampir berhasil memejamkan mata, tiba-tiba sebuah suara lirih terdengar dari kejauhan. Sangat pelan. Hampir seperti bisikan. Tapi aku tahu itu bukan halusinasi. Suara itu berasal dari arah kandang Pak Dharma. Aku langsung duduk tegak di tempat tidur. Seluruh tubuhku merinding dari ujung kaki sampai kepala. Aku menahan napas, mendengarkan lebih jelas. Dan aku mendengarnya lagi. Lei, pas, kan, aku. Suara itu seperti suara orang yang terjebak. Suara seseorang yang memohon. Suara seseorang yang menderita. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap masuk. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Setelah beberapa saat, suara itu hilang begitu saja. Besok paginya, aku bertanya ke beberapa tetangga apakah mereka mendengar hal yang sama. Hampir semua menggeleng,
tapi wajah mereka tidak meyakinkan. Ada ketakutan yang mereka sembunyikan. Sampai akhirnya, Pak RT berkata pelan, "Di sini memang kadang suka ada suara yang begitu. Dulu juga pernah. Sebelum usaha Pak Dharma maju." Aku tercengang. "Maksudnya, sebelum beliau kaya?" "Ya," jawabnya, "dulu juga pernah terdengar teriakan-teriakan, tangisan. Lalu beberapa minggu kemudian, usaha ayamnya meledak. Aku menelan ludah, merasakan perutku mual. Jadi suara itu sudah ada sejak awal." Pak RT menatapku lama, sorot matanya lelah dan penuh ketakutan. "Bim, pesugihan itu bukan cuma soal kekayaan. Setiap kesepakatan punya bayangan sendiri. Setiap bayangan punya harga, dan harga itu selalu ditagih sampai lunas." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kata-katanya seperti tombak yang langsung menusuk dadaku. Sejak hari itu, kandang belakang dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Papan-papan penutup dipasang seadanya. Rumah Pak Dharma perlahan ditelan rumput liar dan debu. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang. Kadang, terutama saat malam gelap dan angin diam seperti sedang menahan napas, orang-orang yang lewat dekat rumah itu meskipun dari jauh bilang mereka masih mendengar suara lirih dari belakang kandang. Lebih pelan dari sebelumnya. Hampir seperti bisikan, "Lepaskan aku." Tidak ada yang tahu suara siapa itu. Tidak ada yang mau mencari tahu. Dan satu hal yang pasti, pelajaran yang selalu diingat warga desa Serut, keserakahan tidak pernah gratis. Setiap keinginan yang terlalu muluk pasti datang dengan bayangan yang harus dibayar. Di desa Serut, bayaran terbesar itu adalah nyawa, dan kandang belakang itu menjadi pengingat bahwa ada sesuatu di dunia ini yang tidak boleh disentuh manusia, sesuatu yang bahkan kini mungkin masih menunggu tumbal berikutnya. Terima kasih. Untuk cerita berikutnya mohon like dan subscribe.